Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, tinggal seorang kakek renta bernama Kakek Surya. Usianya telah melewati 70 tahun, namun tubuhnya masih tegak walau kulitnya telah keriput dan langkahnya mulai gontai. Setiap hari, ia berjalan perlahan menyusuri pematang sawah, mengenakan topi caping usang dan membawa keranjang rotan berisi hasil kebunnya yang sederhana, singkong, ubi, dan kadang-kadang beberapa sayur hijau yang tumbuh liar di belakang rumahnya. Rumahnya berdiri di ujung desa, setengah tersembunyi di balik rimbunan pohon bambu. Bangunannya sangat tua, temboknya retak-retak, gentengnya banyak yang lepas, dan lantainya hanya beralaskan tanah. Jika hujan datang, air menetes dari celah-celah atap, membasahi perabotan reot yang sudah bertahun-tahun tidak diganti. Tapi kakek Surya tak pernah mengeluh. Ia hidup tenang, sendiri, tanpa sanak saudara, tanpa anak, tanpa istri. Warga desa mengenalnya sebagai orang yang aneh. Ia tidak pernah ikut arisan, tidak pernah ke warung kopi, dan tidak pernah minta bantuan siapapun. Beberapa anak muda sering mengejeknya dari jauh, memanggilnya dengan julukan kakek gila atau kakek tuyul. Ada yang berkata dia menyimpan harta karun, ada juga yang bilang dia dulunya orang kaya yang kehilangan akal karena ditinggal keluarganya. Tapi semua itu hanya desas-desus. Tak ada yang benar-benar tahu siapa sebenarnya kakek Surya. Meski kerap diperlakukan buruk, kakek Surya tetap murah senyum. Saat seorang anak kecil menangis karena terjatuh, ia akan datang dengan tenang, mengeluarkan permen dari sakunya, dan menghibur sang anak. Saat ibu-ibu kehabisan air di sumur, ia datang membawa jerigen penuh tanpa diminta. Ia tak pernah minta imbalan. Bahkan ketika ia diberi, ia menolak dengan halus. Setiap pagi, kakek Surya berjalan ke pasar, menjual hasil kebunnya. Ia tidak pernah menawar harga, selalu berkata, "Berapapun cukup, asal bisa makan hari ini." Tapi seringkali hasil jualannya tak seberapa. Ia akan duduk di sudut pasar, membuka bekal nasi putih dengan garam, dan makan perlahan sambil menatap lalu lalang orang yang sibuk dengan urusan masing-masing. Di momen seperti itu, orang-orang bisa melihat sekilas kesedihan di matanya, seolah menyimpan beban besar yang tak bisa dibagi pada siapapun. Suatu hari, saat matahari sedang tinggi dan panas menyengat kulit, seorang bocah kecil menangis di pinggir jalan. Kakinya terluka karena terjatuh dari sepeda. Warga yang lewat hanya melirik lalu berjalan pergi. Tapi kakek Surya, dengan sabarnya mendekat, menggendong si bocah, mencucikan luka dengan air dari botol minumnya, dan menyobek bagian lengan bajunya untuk dijadikan perban. "Sabar ya, nak. Luka itu akan sembuh," katanya lembut. Sang ibu bocah akhirnya datang tergesa-gesa, dan sempat menuduh kakek Surya mencelakai anaknya. Tapi saat melihat apa yang sebenarnya terjadi, ia hanya terdiam malu. Kakek Surya hanya tersenyum dan pergi tanpa sepatah kata, meninggalkan wanita itu yang tercekat tak bisa berkata apa-apa. Kisah-kisah kecil seperti itu sering terjadi. Tapi tetap, tidak ada yang benar-benar peduli. Bahkan ketua RT sekalipun hanya berkata, "Dia bukan beban masyarakat, jadi biarkan saja." Kakek Surya tetap hidup dalam diam, di rumah reot yang semakin lapuk dimakan waktu. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik dinding rapuh rumah itu, tersembunyi sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dan ketika waktunya tiba, seluruh dunia akan tercengang. Rumah reot itu akan jadi sorotan. Sosok kakek Surya yang selama ini diremehkan, akan jadi nama yang diteriakkan jutaan orang. Tapi untuk saat ini, kakek Surya hanya tersenyum sendirian, duduk di bangku kayu tua di depan rumahnya, menatap senja yang perlahan turun di balik gunung, sambil memeluk erat secangkir teh hangat dan diam dalam kesunyian yang penuh rahasia. Hari berganti, minggu berlalu. Kehidupan di desa tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing, dan kakek Surya tetap menjadi sosok yang nyaris tak terlihat di tengah keramaian. Namun, tanpa disadari warga, satu orang mulai memperhatikan lebih dalam, seorang anak muda bernama Dika. Dika adalah seorang konten kreator pemula. Ia baru saja kembali dari kota setelah mencoba peruntungan menjadi YouTuber, tapi gagal total. Kini, ia tinggal sementara di rumah neneknya di desa,
mencoba mencari ide baru agar bisa viral. Kameranya selalu ia bawa kemanapun pergi, berharap bisa menemukan sesuatu yang unik, lucu, atau dramatis untuk direkam. Suatu sore, saat Dika duduk di warung kopi kecil pinggir jalan, ia melihat kakek Surya berjalan pulang dari pasar. Tubuh renta itu menenteng 2 kantong plastik penuh, namun tak ada satupun orang yang membantunya. Bahkan ada anak kecil yang berlari sambil menertawakannya karena topi capingnya terbang tertiup angin. Tapi yang membuat Dika terdiam adalah reaksi si kakek. Bukan marah, bukan kesal, melainkan tawa kecil sambil mengejar topinya yang beterbangan. Entah kenapa, sejak saat itu Dika merasa penasaran. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik kakek Surya. Setiap pagi, kakek itu berangkat ke sawah atau ke pasar. Tapi di sore hari, ia selalu kembali membawa sesuatu yang berbeda. Kadang 1 kantong besar dari toko bangunan, kadang sekantong plastik hitam yang entah isinya apa. Padahal, dari hasil jualannya, seharusnya ia nyaris tak punya uang. Lebih aneh lagi, rumah reot kakek itu terlihat seperti hidup. Beberapa malam, Dika melihat ada cahaya dari celah-celah jendela. Bukan cahaya lampu biasa, tapi cahaya terang seperti dari lampu LED kuat. Kadang ada suara seperti mesin atau dentingan logam dari dalam. Dika semakin curiga. Apa mungkin kakek itu penyihir? Atau tukang simpan emas? Gumam Dika setengah bercanda. Rasa penasaran itu berubah menjadi obsesi. Dika memutuskan untuk mengikuti kakek Surya secara diam-diam. Ia menyembunyikan kameranya di dalam tas kecil, dengan mode perekaman otomatis. Suatu pagi, ia membuntuti sang kakek dari kejauhan, melewati sawah, hutan bambu, hingga ke ladang kecil di belakang rumah si kakek. Di sanalah ia melihat sesuatu yang benar-benar membuatnya terpaku. Kakek Surya sedang menggali di balik pohon besar. Bukan menggali lubang biasa, tapi membuka sebuah pintu kayu tua yang tersembunyi di bawah semak-semak. Pintu itu seperti pintu ke ruang bawah tanah. Setelah membuka pintu itu, sang kakek masuk ke dalam, membawa kantong plastik besar yang tadi ia bawa dari pasar. Lalu, pintu ditutup rapat, dan semuanya kembali sepi. Dika nyaris tak percaya dengan apa yang ia lihat. Malamnya, ia tak bisa tidur. Pikiran tentang pintu rahasia itu terus berputar di kepalanya. Hingga keesokan harinya, ketika ia kembali mengamati rumah kakek itu dari kejauhan, takdir mempercepat semuanya. Kakek Surya pingsan di halaman rumahnya. Tubuhnya tergeletak tak bergerak, sementara tak ada satupun warga yang sadar. Dika, yang kebetulan lewat, langsung berlari menghampiri. "Kek! Kek! Bangun, Kek!" Teriaknya panik. Dika memanggil warga sekitar, namun semua seperti lambat merespons. Tanpa pikir panjang, ia memanggul tubuh sang kakek yang ringan itu dan membawanya masuk ke dalam rumah. Dan saat itulah, semuanya berubah. Rumah yang dari luar tampak seperti gubuk reot, ternyata di dalamnya berbeda total. Saat Dika membuka pintu, ia disambut bau kayu tua, tapi juga kilauan cahaya yang tak biasa. Ia melihat rak-rak tua, tumpukan barang antik, dan yang paling mengejutkan, ada celah di tembok bagian dalam yang terlihat seperti baru dibuka, dan dari sana menyembul lembaran uang. Uang pecahan ratusan ribu, puluhan bundel, berkilau di bawah cahaya matahari sore yang masuk dari sela-sela jendela. Dika nyaris menjatuhkan tubuh kakek Surya karena saking kagetnya. "Apa-apaan ini?" bisiknya. Ia langsung menaruh kakek itu di atas dipan kayu dan bergegas mengambil kameranya. Dengan tangan gemetar, ia mulai merekam isi rumah itu dari sudut-sudut yang mencurigakan. Ia tak berani menyentuh apapun. Ia hanya merekam. Dan saat itu, ia tahu, video ini akan viral. Ia pulang dengan langkah tercekat, menyunting videonya diam-diam di kamar, dan mengunggahnya dengan judul, "Gila, rumah reot ini dipenuhi uang." Siapa sebenarnya kakek ini? Ia tidak tahu bahwa apa yang ia lakukan malam itu akan mengguncang seluruh desa, seluruh Indonesia. Dan ini baru permulaan. Pagi hari setelah video itu diunggah, Dika bangun dengan suara notifikasi ponsel yang tiada henti. Matanya masih lengket, tubuh masih letih. Tapi saat ia melihat layar ponselnya,
matanya langsung terbelalak. Video yang ia unggah semalam telah ditonton lebih dari 1 juta kali. Komentar mengalir deras, notifikasi DM masuk terus-menerus, dan yang paling mengejutkan, nama kakek Surya mulai jadi trending topik di Twitter dan TikTok. Orang-orang menyebutnya kakek miliarder misterius, kakek tuyul, the real Sultan Hidden. Bahkan ada yang bilang ia penyihir penyimpan emas peninggalan zaman kerajaan. Warga desa baru mulai sadar ketika beberapa orang asing datang. Ada 2 mobil plat luar kota yang berhenti di dekat warung kopi. Wartawan, vlogger, bahkan selebgram lokal ikut datang sambil siaran langsung. Bang, ini rumah yang di video itu ya? Beneran ada uangnya, Bang? Atau cuma editan? Dika yang belum sempat menjelaskan apapun, langsung dikerubungi orang-orang. Warga desa bingung. Ketua RT marah karena tidak diberitahu lebih dulu. Tapi semuanya terdiam saat salah satu kamera drone terbang di atas rumah kakek Surya dan memperlihatkan kondisi rumah yang mulai ramai dikerumuni warga. "Weh, jangan rusak pagar orang!" teriak salah satu tetangga. Tapi semua seolah tuli. Semua ingin melihat langsung apa benar rumah reot itu menyimpan uang miliaran. Polisi datang. 2 anggota berseragam menghampiri Dika. "Kamu yang bikin video itu?" tanya salah satu dari mereka. Dika hanya mengangguk pelan. Jantungnya berdegup kencang. "Kami dapat laporan masyarakat. Harus diperiksa kebenarannya. Ayo tunjukkan lokasi." Dengan langkah ragu, Dika menunjukkan jalan ke rumah kakek Surya. Di halaman, sang kakek sudah duduk di bangku kayunya, mengenakan baju lusuh yang sama seperti biasa. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Seorang wanita muda, wartawan dari stasiun TV, tengah mewawancarainya, meski si kakek hanya tersenyum dan mengangguk pelan tanpa menjawab banyak. Polisi menghampiri, meminta izin untuk memeriksa isi rumah. Warga dan kamera mengikuti dari belakang. Pintu rumah dibuka, dan semua yang ada di sana terdiam. Tepat seperti di video Dika, ada rak tua, barang-barang antik, dan di sudut ruangan, celah di dinding itu masih terbuka. Dan dari celah itulah tampak jelas, tumpukan uang dalam bundel-bundel besar. Beberapa orang menjerit pelan. Ada yang langsung menelpon keluarganya. Ada yang siaran langsung sambil menangis karena tak percaya. "Gila, asli, ini uang semuanya." Polisi segera mengamankan lokasi. Garis polisi dipasang. Semua orang dilarang masuk kecuali petugas. Namun saat mereka ingin mendekat lebih jauh, kakek Surya berdiri, mengangkat tangannya pelan. "Jangan disentuh," katanya. Suaranya pelan namun tegas. Polisi dan wartawan saling pandang. Salah satu dari mereka bertanya, "Pak, bisa dijelaskan ini semua uang dari mana?" Kakek Surya tersenyum kecil. "Itu untuk mereka yang pantas. Tapi belum waktunya." Kalimat itu langsung jadi bahan spekulasi media. Apa maksudnya? Apakah uang itu milik orang lain? Apakah ia punya niat membaginya? Satu hal yang pasti, desa itu kini telah berubah jadi lautan manusia. Rumah kakek Surya kini dijaga polisi, tapi tetap didatangi ratusan orang setiap hari. Warga yang dulu mengejek, kini berebut menyapa dan memberi makanan. Ada yang datang membawa hadiah. Ada yang mendadak mengaku keponakan jauh. Semua mencoba mendekati sang kakek, karena mereka tahu, di dalam rumah itu, ada miliaran rupiah. Namun kakek Surya tetap tenang. Ia tak berkata banyak. Ia hanya duduk di kursi kayunya, menatap satu persatu orang yang datang, seolah sedang menilai hati mereka. Dan Dika, yang kini viral, kebanjiran tawaran kerjasama, endorse, dan wawancara, justru merasa gelisah. Ia tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar tumpukan uang. Ada sesuatu di balik wajah tenang kakek Surya. Sebuah rahasia besar yang belum diungkapkan. Malam harinya, Dika mendapat pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. "Besok malam, sendirian, datang ke rumah itu. Aku akan ceritakan segalanya." Pengirimnya, kakek Surya. Dika menatap layar ponselnya lama. Jantungnya berdetak lebih cepat. Apa yang sebenarnya sedang terjadi?
Malam mulai turun perlahan. Langit di desa terlihat kelabu, seolah ikut menyimpan rahasia besar yang akan segera terbongkar. Dika berdiri di depan rumah kakek Surya, menggenggam ponselnya erat. Pesan dari si kakek tadi pagi terus terngiang di kepalanya. Besok malam, sendirian, datang ke rumah itu. Aku akan ceritakan segalanya. Dan kini, ia berdiri sendiri di depan rumah yang selama ini hanya ia lihat sebagai rumah reot tak bernilai. Tapi kini, rumah itu terasa seperti pintu ke dunia lain. Dunia yang dipenuhi misteri, uang, dan cerita masa lalu yang terlupakan. Dika mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Masih sunyi. Hingga akhirnya, pintu kayu tua itu membuka sendiri, berderit pelan, seolah mengundang Dika masuk. Ia melangkah pelan, dan mendapati rumah itu gelap gulita. Tapi dari dalam, samar-samar, ada cahaya temaram dari sebuah lilin di atas meja tua. Kakek Surya duduk di sana. Ia menatap Dika dengan mata yang dalam, penuh makna. Tak lagi seperti kakek tua biasa, tapi seperti seseorang yang sudah hidup melewati banyak kehidupan. Duduklah, nak, ucapnya pelan. Dika duduk, tak berkata apa-apa. Menunggu. Kakek Surya menatap lilin di depannya, lalu mulai bicara, dengan suara yang berat dan lambat. Kamu pasti bertanya-tanya, dari mana semua uang itu berasal? Dika mengangguk perlahan. Kakek menghela napas panjang. Dulu, aku bukan siapa-siapa. Hanya anak kecil dari keluarga miskin. Tapi aku punya satu hal, akal dan keberanian. Aku kerja dari usia 10 tahun. Dari bersihin kandang ayam sampai jadi tukang cuci piring di kota. Tapi semuanya berubah saat aku menemukan sesuatu yang bahkan orang kaya sekalipun tak punya. Dika menelan ludah. Apa itu, Kek? Rahasia mata uang gelap. Suasana hening seketika. Dika mengerutkan dahi. Dulu, aku kerja di bagian bawah tanah sebuah lembaga keuangan gelap. Mereka mencetak uang. Uang sungguhan. Tapi tidak melalui bank. Tidak tercatat. Tidak bisa dilacak. Uang itu digunakan untuk operasi rahasia. Untuk menyuap pejabat. Untuk membiayai proyek-proyek bayangan. Dika mematung. Aku cuma petugas bersih-bersih awalnya. Tapi aku memperhatikan, mencatat, dan akhirnya dipercaya. Aku belajar mencetak, mengoperasikan mesin. Sampai suatu hari, tempat itu diserbu. Semua orang ditangkap. Tapi aku. Kakek Surya menatap Dika dalam-dalam. Aku kabur, membawa seluruh formula dan satu koper penuh cetakan. Aku sembunyi ke desa ini, bangun hidup dari awal. Dan setiap kali aku butuh, aku cetak uang. Sedikit demi sedikit. Tak mencolok, tak pernah boros. Dika tak bisa berkata apa-apa. Pikirannya berputar cepat. Ini bukan hanya tentang tumpukan uang. Ini tentang sebuah sistem yang seharusnya tidak boleh ada. Lalu kenapa? Sekarang semua uang itu kakek keluarkan. Tanya Dika pelan. Kakek Surya tersenyum kecil. Tapi bukan senyum bahagia. Senyum. Orang yang sedang menanti akhir. Karena waktuku sudah tidak lama lagi. Aku sakit. Nak. Tak ada yang tahu. Dan aku tak ingin harta ini mati bersamaku. Ia berdiri pelan, membuka lemari tua di sudut ruangan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah map merah. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang nama-nama. Orang-orang yang terlibat. Orang-orang besar. Ia menyerahkan map itu ke tangan Dika. Dan aku percaya padamu. Dika menatap map itu. Tangannya gemetar. Besok, rumah ini akan kubuka untuk siapa saja. Aku akan bagi-bagi uangku. Tapi hanya untuk mereka yang butuh. Yang layak. Dan kau, Dika akan menyaksikannya. Akan merekam semuanya. Dan setelah itu, lanjut kakek Surya, matanya menatap nanar ke arah jendela. Aku siap pergi. Malam itu, Dika pulang dengan tubuh lemas. Tapi di dalam tasnya, ia membawa rahasia yang bisa mengguncang negeri ini. Dan esok paginya,
Seluruh Indonesia akan melihat sesuatu yang belum pernah terjadi. Rumah reot itu akan jadi tempat pembagian uang miliaran secara cuma-cuma. Langsung dari tangan sang kakek misterius. Pagi itu, Dika bangun dengan notifikasi ponselnya meledak. YouTube, 50.000 subscriber baru. TikTok, 1,2 juta views dalam 5 jam. Instagram, mention dari akun-akun besar. Dan yang paling bikin dia tertegun, videonya tentang kakek Surya nangkring di trending 2 YouTube Indonesia. Padahal baru semalam dia upload. Tanpa promosi, tanpa edit ribet. Cuma video sederhana. Seorang kakek tua yang duduk di kursi reot sambil menyobek-nyobek tumpukan plastik, yang isinya ternyata adalah lembaran uang Rp100.000 yang masih segel. Di akhir video, kakek Surya hanya bilang, "Kalau kalian butuh, datanglah. Saya tidak bisa bawa uang ini mati." Kalimat itu diulang-ulang ribuan orang di kolom komentar. Muncul meme, duet TikTok, reaction video. Bahkan beberapa YouTuber besar mulai menganalisis video itu seolah-olah ini adalah pesan dari masa lalu atau konspirasi sosial. Dika bingung, tapi juga excited. Ia langsung kembali ke rumah kakek Surya untuk bilang kabar gembira itu. Sampai di sana, hal gila terjadi. Sudah ada 30 orang di depan rumah. Ada ibu-ibu dari desa sebelah, mahasiswa, bahkan pria berjas rapi naik mobil sport. Semua datang karena video Dika. Kakek Surya menyambut mereka dengan senyum seperti biasa. Dan ya, ia benar-benar membagikan uang. Tanpa ribet, tanpa syarat. Cukup cerita tentang kebutuhanmu. Dan jika hatinya tergerak, dia akan menyerahkan satu tumpukan uang, kadang bahkan satu gepok penuh. Dika tak habis pikir. Ia rekam semuanya. Dalam seminggu berikutnya, rumah itu berubah jadi fenomena nasional. Orang-orang berdatangan. Jurnalis mulai mencium kabar. TikTok dan Twitter ramai hashtag kakek uang, kakek Surya blessing, dan paling bikin heboh, map merah, karena beberapa warganet melihat kilasan benda itu saat video viral pertama. Dan hal yang tak terduga terjadi. Salah satu stasiun TV nasional datang meliput langsung. Mereka menayangkan siaran live. Wajah kakek Surya ditampilkan di TV seluruh Indonesia. Orang-orang mulai menganggapnya malaikat yang menyamar. Beberapa bahkan menyebutnya nabi zaman modern. Tapi tak semua orang senang. Malam itu, setelah semua tamu pulang, kakek Surya memanggil Dika masuk ke dalam. Mereka duduk di ruang tengah, hanya ditemani lampu gantung tua yang redup. "Dika," katanya pelan, "kau sudah membuka kotak rahasia. Sekarang siapkah kamu melihat isinya?" Dika mengerutkan dahi. "Maksud kakek?" Kakek Surya berdiri perlahan. Ia mengambil map merah dari lemari tua. Tapi kali ini, ia tidak hanya menyentuhnya. Ia membukanya. Dan disinilah segalanya berubah. Isinya bukan hanya soal uang, tapi soal kekuasaan, sejah, pengkhianatan, dan jaringan gelap yang sudah lama mengatur negeri ini. Kakek Surya menatap Dika dalam-dalam. Yang viral itu baru permulaan. Tapi yang akan kamu lihat, bisa membuatmu hidup selamanya, atau hilang selamanya. Hari itu adalah hari yang tak pernah terbayangkan sebelumnya dalam sejarah desa kecil itu. Bahkan mungkin dalam sejarah dunia maya. Berita tentang kakek miliarder yang akan bagi-bagi uang sudah menjadi headline nasional. Semua stasiun televisi datang. Influencer dari berbagai daerah berkumpul. Polisi, tentara, bahkan orang dari kementerian ikut hadir untuk mengawasi. Tapi yang paling mencengangkan, ribuan orang berbondong-bondong datang ke desa. Jalan masuk macet total. Mobil pribadi, truk, sepeda motor, pejalan kaki, semua ingin melihat langsung dan ikut mengantre, dibagi uang miliaran secara cuma-cuma. Di depan rumah kakek Surya, dibangun panggung kecil dari kayu. Bukan untuk pamer, tapi untuk tempat si kakek bicara kepada semua orang yang datang. Ia duduk tenang di kursi rotan tuanya, mengenakan kemeja putih bersih, dan senyumnya masih hangat seperti biasa. Dika berada di sebelahnya, dengan kamera yang terus menyala. Semua detik terekam. "Terima kasih telah datang.
Ujar kakek Surya membuka suara. Saya tahu, banyak dari kalian kesini karena uang. Dan saya tidak akan menghakimi. Semua hening. Tapi saya tidak akan membagikan uang ini ke siapa saja. Saya akan melihat mata kalian satu persatu. Saya ingin tahu siapa yang benar-benar butuh. Dan siapa yang datang karena tamak. Warga mulai saling pandang. Beberapa tersenyum percaya diri. Yang lain menunduk cemas. Lalu, kakek Surya menunjuk seorang ibu dengan bayi di gendongannya. Ia memintanya maju. Si ibu menangis saat menerima satu ikat uang tunai dari tangan sang kakek. Orang-orang bersorak. Satu persatu orang diundang ke depan. Ada yang menerima bantuan. Ada juga yang diminta pulang. Maaf, kamu datang dengan mobil Alphard. Aku rasa kamu tidak butuh. Penolakan itu direkam ribuan kamera. Viral dalam sekejap. Tapi seiring waktu berlalu, suasana mulai berubah. Rasa syukur berubah jadi haus. Banyak yang mulai mendesak. Antrian rusak. Orang-orang mulai saling dorong. Teriakan terdengar. Ini ngapain dipilih segalanya? Bagi aja langsung. Semua orang berhak dapat. Jangan pilih kasih. Polisi mulai menenangkan. Tapi suasana sudah panas. Ada yang mencoba memanjat pagar. Ada yang memaksa masuk lewat jendela rumah. Dan saat itulah, seseorang dari kerumunan naik ke panggung. Pria bertubuh besar, berkemeja hitam. Ia mendorong Dika ke samping dan merampas mikrofon dari tangan kakek. Cukup omong kosong, kek, teriaknya. Kalau benar mau bantu, jangan sok suci. Bagi semuanya sekarang. Atau... Ia mengeluarkan sebilah pisau kecil dari saku belakang. Semua orang terdiam. Serahkan uang itu. Atau rumah ini kami obrak-abrik sekarang juga. Polisi mulai merangsek naik. Tapi pria itu memeluk leher kakek Surya dan menodongkannya. Warga histeris. Kamera berguncang. Siaran langsung terganggu. Dan di tengah kekacauan itu, kakek Surya tertawa. Bukan tawa panik. Bukan juga tawa gila. Tapi tawa. Tenang. Jadi ini, wajah aslimu, ya? Pria bertubuh besar itu terdiam. Kamu pikir saya tidak kenal kamu? Kamu anak murid saya dulu. Kamu pernah saya beri makan waktu kecil. Waktu kamu kelaparan. Sekarang kau tumbuh. Dan kau kembali untuk merampok. Wajah pria itu berubah. Matanya berkaca-kaca. Tapi terlambat. Bra! Polisi berhasil melumpuhkannya. Pisau terjatuh. Kakek Surya terduduk lemah. Namun suasana sudah rusak total. Banyak orang mulai teriak minta bagian. Beberapa mencoba menyelinap ke dalam rumah. Satu jendela pecah. Suara sirene makin banyak terdengar dari kejauhan. Dika menggenggam kameranya erat. Ia tahu, ini lebih besar dari yang ia kira. Ini bukan lagi soal uang, tapi soal wajah asli manusia. Kakek Surya berdiri pelan. Walau tubuhnya lemah, suaranya kembali terdengar jelas. Kalau kalian ingin uang ini, rebutlah, ambil. Tapi ingat, uang yang didapat dari keserakahan akan berakhir dengan penderitaan. Ia menatap langsung ke arah kamera Dika. Dan kamu, Dika, simpan semua rekaman ini. Waktumu belum selesai. Akan ada sesuatu yang lebih besar. Dan hanya kamu yang bisa lanjutkan. Dika mengangguk. Ia belum tahu maksud kata-kata itu. Tapi ia tahu, ini belum akhir. Hari itu, pembagian uang dihentikan. Polisi mengamankan lokasi. Banyak orang marah. Beberapa kecewa. Tapi semua merekam. Semua menonton. Dan semua mulai bertanya-tanya. Siapa sebenarnya kakek Surya? Dan, apa isi map merah yang dibawa Dika pulang malam itu? Malam setelah kerusuhan itu, Dika duduk sendirian di kamarnya. Tangannya menggenggam map merah yang diberikan kakek Surya. Dari luar, tidak ada yang istimewa. Hanya map lusuh dengan noda waktu, bagian pinggirnya sedikit sobek. Tapi Dika tahu, isinya bisa mengubah segalanya. Ia menatapnya lama. Lalu perlahan, ia buka. Halaman pertama adalah foto hitam putih.
Agak buram. Terlihat seorang pria muda berdiri di depan bangunan tua bersama beberapa pria berseragam. Di belakangnya, tertulis samar, Proyek Khusus 1974, Area Rahasia Selatan. Di bawah foto itu, ada daftar nama. Puluhan nama. Beberapa tak dikenali, tapi beberapa lainnya membuat Dika langsung membelalak. Nama-nama itu adalah tokoh penting negeri ini. Pejabat, jenderal, pengusaha, tokoh politik. Mereka semua pernah terlibat dalam proyek bawah tanah tempat kakek Surya dulu bekerja. Dika menelusuri lembar demi lembar. Ada bukti transfer. Ada catatan kegiatan rahasia. Foto-foto rapat tertutup. Semua dicetak dan dikumpulkan dengan rapi. Seolah sejak puluhan tahun lalu, seseorang sudah menyiapkan momen ini. Dan kemudian, ia menemukan satu halaman khusus. Halaman yang membuat tengkuknya dingin. Sebuah surat, ditulis dengan tangan. Untuk siapapun yang memegang map ini setelah aku, ketahuilah bahwa dunia ini dibangun oleh orang-orang rakus. Aku hanya saksi, bukan pahlawan. Tapi jika kamu membaca ini, maka waktuku telah habis, dan tugas itu kini milikmu. Jangan biarkan uang ini menghancurkan lebih banyak hidup. Jangan gunakan kekuasaan ini untuk keuntunganmu sendiri. Sebarkan kebenaran. Buka mata mereka. Kalau kamu berani, bacakan daftar ini. Dan lihat, siapa yang benar-benar peduli kebenaran. Dan siapa yang akan mengejarmu sampai mati. Tangan Dika gemetar. Ia sadar, bukan hanya dirinya yang menonton video itu sekarang. Tapi mereka, para nama-nama di dalam daftar itu, juga mungkin sedang memperhatikannya. Saat itu juga, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Dengan ragu, Dika mengangkat. Dika, kamu tidak kenal saya. Tapi saya mantan asisten kakek Surya. Saya tahu kamu pegang map merah itu. Dek, saya cuma mau bilang satu hal. Jangan percaya siapapun. Bahkan orang yang paling dekat denganmu sekalipun. Karena ketika kamu memegang kebenaran, semua orang akan mencoba menjatuhkanmu. Klik. Telepon terputus. Detik berikutnya, ketukan terdengar di pintu rumah. 3 kali. Kuak. Penuh tekanan. Dika terdiam. Ia mengintip dari jendela. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. 2 pria berjas berdiri di depan pintu. Mereka tidak tersenyum. Dika menggenggam map merah itu erat. Lalu buru-buru memasukkannya ke dalam tas ransel. Tanpa menunggu lebih lama, ia keluar lewat pintu belakang. Melompat pagar. Lari ke arah sawah. Dan saat itu juga, ia tahu, ia bukan lagi sekadar pembuat konten. Ia kini membawa bom waktu yang bisa menghancurkan orang-orang paling kuat di negeri ini. Dan mulai malam ini, ia diburu. Malam semakin larut. Langit desa diselimuti awan kelabu. Dika terus berlari di antara gelap dan sunyi, hanya diterangi cahaya rembulan yang samar. Di dalam ranselnya, map merah berguncang-guncang, seakan memiliki nyawa sendiri, membawa dosa masa lalu dan rahasia yang terlalu besar untuk disimpan sendirian. Ia tiba di rumah tua peninggalan ibunya, rumah yang sudah lama kosong. Dindingnya retak, jendelanya berdebu, tapi disinilah tempat Raman yang bisa ia pikirkan. Ia menutup tirai dan mengunci pintu. Napasnya memburu. Wajahnya penuh keringat dan kecemasan. Ponselnya terus bergetar. Pesan masuk satu persatu. Kami tahu kamu punya map itu. Serahkan sekarang, atau bersiap hadapi akibatnya. Dika, demi keselamatanmu, jangan main api. Hapus semua videomu. Kami bisa ambil keluargamu. Jangan lupa siapa yang sedang kamu ganggu. Dika menatap layar dengan mata yang berkaca-kaca. Tapi saat jari-jarinya menyentuh ponsel, satu notifikasi berbeda muncul. Trending 1 di YouTube. Rumah kakek ini penuh uang. Ini kenyataannya. Video dokumentasinya tentang pembagian uang sudah tembus 12 juta penonton dalam 6 jam. Warganet heboh. Berita utama di TV nasional sudah membahasnya. Tapi yang membuat Dika tercekat, netizen mulai membicarakan map merah yang terlihat sekilas di video bagian akhir.
Ia sadar, waktunya hampir habis. Ia membuka laptop, menyalakan kamera, dan mulai merekam video pengakuan terakhir. Halo, semuanya. Nama saya Dika. Kalian mungkin kenal saya dari video tentang kakek Surya, kakek yang bagi-bagi uang miliaran dari rumah reotnya. Tapi hari ini, saya tidak akan bicara tentang uang. Hari ini, saya akan buka sebuah kebenaran. Ia mengangkat map merah, memperlihatkannya ke kamera. Map ini berisi data rahasia, nama-nama orang penting. Bukti bahwa selama puluhan tahun, ada sistem bawah tanah yang mengalirkan uang gelap ke tokoh-tokoh paling kuat di negeri ini. Dan mereka semua masih hidup, masih duduk di posisi mereka, masih membuat keputusan untuk kita semua. Saya tahu setelah video ini, hidup saya mungkin tidak akan sama lagi. Saya mungkin akan diburu. Tapi kalau kalian menonton ini, saya mohon satu hal. Sebarkan. Sebar sebanyak-banyaknya. Jangan biarkan mereka menghapusnya. Ini bukan hanya tentang saya. Ini tentang masa depan kita semua. Dan untuk orang-orang yang merasa terganggu dengan video ini, Dika menatap tajam ke kamera. Kalian boleh ambil segalanya dari saya. Tapi kebenaran tidak bisa kalian bunuh. Video itu tayang pada pukul 3 dini hari. Dan hanya butuh 10 menit untuk menjadi viral. Semua media mengangkatnya. Influencer membahasnya. Para pakar hukum bicara di TV. Netizen membongkar satu persatu nama yang disebut. Beberapa orang besar mulai menghilang dari sorotan. Ada yang ditangkap diam-diam. Ada yang kabur ke luar negeri. Dan ada pula yang bunuh diri. Negara geger. Pemerintah tak bisa diam. Sebuah tim investigasi nasional dibentuk. Nama Dika menjadi simbol keberanian baru. Orang-orang menyebutnya sang pembawa cahaya. Tapi Dika, ia menghilang. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Bahkan akun media sosialnya tak pernah aktif lagi sejak hari itu. Tapi sesekali, netizen mengaku melihat sosok mirip Dika di sudut-sudut dunia. Di Thailand, di Maroko, di Bolivia. Selalu dengan ransel tua. Dan kamera tergantung di lehernya. Ia mungkin masih merekam. Masih mencari kebenaran lain. Atau mungkin, hanya seorang pria biasa yang ingin hidup damai setelah mengguncang dunia. Akhir dari cerita ini, bukan pada tumpukan uang, tapi pada satu pesan yang tak pernah mati. Selama masih ada orang yang berani menyuarakan kebenaran, maka dunia masih punya harapan. Selesai.